jaga kesehatan kalian biar tetap sehat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita mengawali dengan berdoa. Di sini Bapak minta tolong dari salah satu teman kalian, mungkin kita untuk berdoa dulu. Silakan. Satu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya. Berdoa, ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, di sini Bapak mau ngecek kelas kita. Silakan perhatikan di sekeliling kita, apakah ada sampah atau apa katakan misalnya masih belum rapi atau bagaimana. Silakan diperhatikan. Ada apa? Silakan dipungut, dibuang. Sudah? Sudah? Siap sudah untuk belajar hari ini? Semangat? Baik, itu yang Bapak inginkan karena seorang IPA harus lebih semangat dalam belajar ini. Baik, di sini tapi kalian nanti memperhatikan poin yang akan Bapak tampilkan di sini. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, di sini Bapak akan menandakan ini. Kemudian di sini ada gambar. Sebelum itu nanti Bapak inginkan di dalam kita mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan ini nanti kalian harus lebih fokus, lebih semangat biar nanti di dalam pembelajaran ini nanti kalian memperoleh ilmunya. Jadi itu bisa nanti dapat yang serap semuanya. Jadi Bapak inginkan jangan ada yang sambil main-main atau apa. Pokoknya fokus dengan apa yang kita pelajari hari ini. Itu. Baik, kembali lagi Bapak akan tanyakan di slide PPT ini yang Bapak tampilkan di depan ini. Di sini ada gambar. Ini dari kalian yang bisa mengaitkan gambar ini itu tentang apa? Siapa? Oke, Andi. Dari gambar yang saya lihat terdapat berbagai jenis buah-buahan yang bentuknya berbeda. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Andi. Dari buah dan apa itu tadi, kalau itu dikaitkan ke dalam materi pembelajaran biologi, itu adalah menjelaskan tentang materi apa? Ada yang bisa? Saya Pak, Oke, berada. Apa? Materi apa? memklarifikasikan tentang makhluk hidup. Oke, baik. Terima kasih untuk Bata. Silakan tepuk tangan untuk Bata. Baik. Dari tanggapan teman tadi, ada ini Bapak tampilkan gambar ini bahwa materi kita hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu. Ini. Silakan teman-teman perhatikan di sini. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini, dan di dalam materi klasifikasi makhluk hidup ini yang akan kita pelajari tentang prinsip dan dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu. Contohnya dulu, sebelum masuk lebih lanjut ke dalam materi. Contohnya kalau tentang makhluk hidup itu cirinya yang pertama apa? Makhluk hidup. Ya benar, bernapas. Selain bernapas apa lagi? Berkembang. Ya, itu adalah merupakan ciri-ciri dari suatu makhluk hidup. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dari awal sampai selesai nanti. Silakan di sini untuk menyampaikan tujuan pembelajaran ini, Bapak minta tolong satu nanti dan teman-teman akan membaca tujuan apa dari pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau? Saya Pak. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran peserta didik menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa yang akan Bapak nilai. Itu. Yang pertama untuk teknik penilaian, yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam sikap itu adalah penilaiannya adalah lembar observasi. Untuk pengetahuan adalah menggunakan LKPD. LKPD ini apa? Itu adalah lembar kerja peserta didik.
Kemudian untuk keterampilan adalah unjuk kerja dalam observasi diskusi. Nanti ketika akan maju ke depan itu. Ini adalah teknik penilaian yang nanti akan Bapak nilai. Kemudian kita masuk ke dalam materi klasifikasi dari makhluk hidup. Ini, silakan perhatikan ke depan. Yang pertama, tujuan dan manfaat dari klasifikasi itu pasti ada. Dia bertujuan menyederhanakan objek. Objek itu kan yang akan dilakukan. Studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Beraneka ragam ini kan dia dari berbagai macam jenis, sehingga akan lebih mudah dalam kita mempelajarinya. Itu adalah tujuan dari klasifikasi itu. Kemudian kalau ada tujuan pasti ada yang namanya manfaat. Manfaat itu adalah kegunaan. Untuk apa itu klasifikasi itu? Dia adalah yang pertama, ini ada 3. Yang pertama, bagi si peneliti atau orang yang mengklasifikasikan, orang yang mengamati ini, sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui perspektif dapat lebih dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa yang mendatang. Makanya dari sekarang kita mengklasifikasikan sehingga semakin perkembangan zaman maka akan semakin bisa untuk melakukan sistematisasi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Jadi kita bisa mengetahui misalnya satu organisme dengan organisme yang lain, tidak hanya satu organisme. Makanya nanti Bapak akan ada tugas untuk kalian adalah tentang organisme, ada tentang makhluk hidup, itu nanti ada tentang tumbuhan, hewan. Jadi Bapak hanya mengambil 2 itu dan nanti kalian akan menyusun adalah pohon pribadi itu seperti diagram. Baik, sampai sini dulu bisa dipahami untuk materinya. Kemudian ini tadi kita sudah melihat gambar tentang tingkat takson. Di sini Bapak ada video yang menguatkan penjelasan untuk tingkat takson tadi. Biar lebih ingat, biar tidak cuma kita itu melihat membaca gambar itu, tapi ada sambil mendengar. Maka akan nanti lebih mudah untuk mengingat bagaimana cara mengklasifikasi dengan tingkat takson yang sudah Bapak sampaikan di slide ini tadi. Ini ada videonya. Silakan diperhatikan. Dari spesial di film, kita lihat putarnya video. Ini di dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Di sini Bapak menggunakan model pembelajaran adalah problem based learning. Ada yang pernah dengar model ini? Problem based learning. Ada yang pernah dengar? Sudah pernah? Apa itu problem based learning? Ini adalah tentang suatu masalah. Makanya di sini nanti kalian akan mengangkat dari kejadian adalah masalah-masalah yang akan kalian angkat dan akan kita bahas bersama. Oke. Di dalam problem based learning ini orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Itu akan Bapak bimbing kalian. Kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti pada hasil karya itu nanti ketika kalian hasil diskusikan dan paparkan di depan ini. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan dari masalah yang kalian temukan. Itu adalah model pembelajaran problem based learning. Ini. Dan tadi Bapak menjelaskan model pembelajaran problem based learning, maka Bapak angkat ini ada gambar. Bisa lihat semua yang pojok, bisa? Ini gelas. Ini. Dari gambar inilah apa yang bisa kalian angkat masalahnya? Apa? Silakan. Macam-macam hewan, ada yang di udara, di darat,
Di laut. Ada yang di udara, di darat, dan di laut. Berarti ini kan contohnya. Ada lagi? Ada lagi? Selain itu, selain terdapat hewan baik itu ada yang di udara, darat, dan air. Itu. Iya, menurut Bentuk tubuhnya berbeda. bentuk tubuhnya berbeda. Benar. Itu. Baik, silakan kita beri apresiasi Kak kepada dua orang yang sudah menanggapi masalah yang seperti ini. Akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti yang kelompok satunya tentang hewan, kelompok 2 nya adalah tentang tumbuhan, dan kelompok 3 nya adalah tentang pohon filogenik. Itu. Silakan di sini Bapak sebutkan nama-nama orangnya. Nanti setelah Bapak sebutkan nama-nama orangnya, nanti silakan bentuk ke dalam kelompoknya. Kelompok 1, Agatha, Andika, Bayu, Nur Istiqomah, Roger, dan Silvani. Itu untuk kelompok 1. Silakan langsung bentuk kelompoknya. Sudah, kelompok 1. Nanti kelompok 1 tentang hewan. Kemudian kelompok 2-nya Pandi, Ponsa, Melinda, Prada, dan Radiatul. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah, kelompok 2. Sekarang kelompok 3 adalah namanya Adi, Amroy, Muhibban, Rosa, dan Ibesa. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti Bapak akan membimbing kalian dalam mengerjakan itu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan nanti ambil ditanyakan. Gitu. Paham? Silakan kerjakan. Bapak akan untuk bahan ajarnya di sini siap? Ada bahan ajarnya? Untuk materi ini sudah siap? Oke. Silakan kerjakan untuk ini, diskusikan bersama kelompoknya. Di sini ada 6 orang. Silakan 6 orang itu diskusi untuk mengerjakan tapi ini sudah Bapak bagikan di situ. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau apa-apa, silakan nanti ditanyakan ke Bapak caranya bagaimana. Gitu. Paham? Siap? Oke. Silakan bisa dikerjakan. Bagaimana kelompok 2? Paham? Jelas? Ini SKPD kalian ini tentang ada 2 macam jenis tumbuhan, itu pada bunga mawar dan teratai. Di sini kalian, karena kita adalah tentang klasifikasi, berarti kalian mengklasifikasikan dari 2 jenis tumbuhan ini dimasukkan ke dalam ini klasifikasinya. Itu. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaan di belakang ini. Itu. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan meminta untuk presentasi ke depan. Paham? Ini buku kalian untuk menunjang kalian yang sudah ada, silakan bisa dikerjakan. Gitu. Bagaimana kelompok 3? Jelas? Paham? Punya kalian mungkin beda dari yang kelompok 1 dengan kelompok 2. Mereka yang kelompok 1 tentang hewan, yang kelompok 2 tentang tumbuhan, dan punya kalian adalah tentang ini klasifikasi filogenik. Ini kalau kalian membuat otomatis memerlukan waktu yang lama. Makanya di sini sudah Bapak bikin untuk klasifikasi filogeniknya. Tinggal di sini nanti kalian hanya menentukan tujuannya apa. Di sini dari filogenik ini adalah ada 2 macam. Baik untuk hewannya itu untuk spesies Ursus corvinus dengan spesies Pelicotus, baik tentang kucing dengan anjing dan yang mirip dengan itu. Paham?
Di sini di belakang ini ada apa? Ada pertanyaannya, silakan Anda dijawab masing-masing dan nanti ketika kalian ketikanya ada tiga contoh hewan, baik itu ayam, kucing dan ular. Ini. Kenapa Bapak minta tulis di papan tulis? Dia nanti jelas. Itu. Kalau hanya disampaikan mungkin ada sedikit nanti misalnya apakah salah apakah benar. Itu. Kalau sudah ditulis ini nanti bisa sambil ke kelompok lain bisa menanggapinya. Filmnya adalah Chordata, kelasnya adalah Apes, ordonya adalah Galliformes, familinya adalah Phasianidae. Baik, dari itu tadi yang sudah mereka klasifikasikan dan biasa sudah mereka lihat itu tentang klasifikasi ayam, kucing dan ular dari kelompok 2. Ada yang bisa ditanggapi atau yang menanggapi? Silakan. Ada? Ada? Kelompok 2? Ada? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jelaskan persamaan dari kedua spesies tersebut. Dari berapa? Dari ketiga spesies hewan tersebut persamaannya. Oh iya, itu ada dari kelompok 2 menanggapi untuk kelompok 1. Mereka maunya mintanya kalian menjelaskan persamaan dari ketiga jenis hewan ini, baik itu ayam, kucing dan ular. Ada yang bisa? Oke, silakan. Ya diberikan ini mereka menanggapinya. Persamaan dari tiga spesies tersebut adalah sama-sama hewan yang hidup di darat dan sama-sama hewan yang cepat dalam beradaptasi. Itu. Bagaimana? Jelas? Oke. Ada lagi? Kelompok 2? Cukup? Oke. Kelompok 3 ada yang ingin ditanggapi untuk kelompok 1? Ada? Enggak ada? Enggak ada. Oke. Baik, itu hasil dari presentasi dari kelompok 1. Silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Baik, bisa kembali duduk ke posisinya. Lanjut kelompok 2. Tadi kan kita sudah memulai pembelajaran, baik itu dari yang pertama tadi sampai yang terakhir, sampai dari melakukan diskusi tadi. Di sini Bapak harap kalian dapat menyimpulkan hasil dari apa yang kita pelajari hari ini tadi tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini Bapak kasih waktu sekitar 3 menit. Silakan catat hasil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini di buku catatan kalian. Jadi Bapak minta siapa yang akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Gitu. Silakan. Silakan catat di buku kalian untuk kesimpulan dari pelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini tadi. Ada lagi yang bisa menyampaikan kesimpulan? Satu lagi. Silakan berdiri. Ayo. Satu lagi. Ada?
Fauzan silakan diri. Kesimpulan yang saya dapatkan dari sistem klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semoga. Baik itu tadi sudah dijelaskan oleh dua teman-teman baik Android dan Konsa untuk kesimpulan ataukah hasil dari apa yang kita pelajari hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Tadi menurut Android adalah kita mempelajari tentang tingkat takson. Itu. Kemudian di Konsa lagi ada apa? Di situ dia yang didapat dari hasil pelajaran ini adalah bisa membedakan organisme satu dengan organisme yang lainnya. Itu. Dan di sini juga tadi ada dijelaskan bahwa kita dapat mengklasifikasikan baik itu hewan maupun tumbuhan. Itu. Bagaimana? Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Itu adalah kesimpulan kenapa kita harus mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama kita harus mengetahui taksonnya. Kita harus bisa mengklasifikasi dari makhluk hidup itu baik itu ke tumbuhan maupun ke hewan. Itu. Sudah? Kemudian di sini tadi sudah disimpulkan oleh dua teman kalian, sudah kita bahas bersama untuk kesimpulannya. Di sini Bapak mau menarik hasil dari kalian, apakah kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari tadi? Di sini ada lembar untuk mentes kalian, untuk hasil kemampuan kalian setelah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini tadi. Ini Bapak bagi, silakan dijawab di sini. Baik, silakan dijawab. Itu Bapak mau lihat hasilnya. Soalnya berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Soalnya ada kaitannya. Bapak mau melihat apakah kalian mampu menyimak dari hasil yang kita pelajari hari ini tadi. Baik, bagi yang sudah silakan bisa dikumpul ke depan sini. Kalau sudah, itu hanya Bapak tes kemampuan kalian, ya tanggap kalian. Bagi yang sudah silakan bisa dikumpul. Apa? Nah, silakan kasih namanya. Ini, kasih nama kalian. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Baik, itu tadi adalah Bapak bagikan untuk kuis untuk kalian.
Bapak untuk mengecek kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, apakah sudah memahami ataukah masih belum. Untuk yang ini nanti Bapak akan sampaikan hasilnya pada pembelajaran kita minggu depan. Bapak sampaikan dan sekaligus untuk materi minggu depan. Gitu. Dan hari ini tadi kalian melaksanakan diskusi. Di situ tadi ada sistem penilaian. Dari 3 kelompok tadi sudah Bapak nilai di sini bahwa dari hasil presentasi maupun kerjasama dalam kelompok dan kerjasama dalam menyampaikan di depan ini hasil dari diskusinya, bahwa di sini kelompok yang bagus Bapak anggap semuanya bagus, tapi di sini menurut penilaian Bapak itu adalah kelompok 1. Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu yang terbaik satunya. Sekarang terbaik 2-nya dari nilai dari hasil penilaian Bapak adalah kelompok 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Baik, itu tadi hasil yang apa yang kita pelajari hari ini tadi. Semoga semuanya bisa mengingat, masuk semuanya dalam dapat diingat dan bisa dapat kita lakukan di materi-materi berikutnya. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang sejarah tentang klasifikasi makhluk hidup ini. Itu. Baik, Bapak kira untuk pembelajaran kita hari ini, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ada sebelum Bapak tutup? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak kira untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik, Bapak minta perwakilan untuk memimpin kita berdoa sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya itu pada minggu depan sudah Bapak sampaikan tadi tentang sejarah tentang klasifikasi makhluk hidup ini, dan nanti di sini nanti akan Bapak sampaikan hasil dari kuis yang telah kalian kerjakan ini tadi. Baik, Bapak kira hari ini cukup sekian. Selamat